Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini, foto viral Laskar FPI mati tersenyum ternyata hoax. Pemilik wajah dalam foto itu adalah Ahmad Mujahid, seorang marbot dan guru mengaji di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Korban berusia 33 tahun itu masih segar bugar dan sudah melapor ke polisi. Berikut informasinya. Inilah foto viral yang beredar di media sosial. Foto itu menampilkan sosok wajah dengan tubuh dibungkus seperti mayat dengan menyebut jasad itu adalah satu dari 6 korban Laskar FPI yang meninggal dunia dalam baku tembak dengan aparat kepolisian. Foto mayat sedang tersenyum itu ternyata hasil editan. Sedangkan pemilik wajah sebenarnya adalah Ahmad Mujahid, seorang marbot dan guru mengaji di sebuah musola di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Viral di media sosial nih. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi sudah lawas kah atau hanya harganya gambar dah? Itu gambar kemarin itu pas waktu acara Habib datang itu kan tulis kayak itu. Korban Ahmad Mujahid mengakui hanya membuat foto selfie dirinya dan memposting di grup WhatsApp. Pada foto itu dia hanya menampilkan tulisan Bismillahirrohmanirrohim, namun ternyata ada yang jahil mengedit dengan narasi dirinya adalah korban penembakan oleh polisi yang terjadi beberapa waktu lalu. Sama sekali penembakan seperti ini, dia mengira, dia sadar seperti ini, dia ada tujuan motif lain selain daripada seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Yang foto siapa? Yang foto selfie saya sendiri. Oh, foto selfie ya, iya. Foto selfie. Itu di dalam kamar ya? Dalam rumah. Di dalam rumah sampai. Dalam kamar, di dalam rumah kecil. Saya tugas saya jadi imam rawatib di Langgar. Di tempat teman saya juga saya jelaskan juga kan masalah itu sudah. Oh, sehari-harinya sebagai satu foto aja. Satu foto ya? Ya. Ketawa? Ketawa kan? Kalau ketawa nanti bisa aja nanti foto-foto barang nanti ketawa kan. Cuma yang seperti inilah yang menjadi viral. Masalahnya ini butuh orang melek tidur dan tidak mati. Nah, kasus video viral itu sudah ditangani Barreskrim Mabes Polri di Jakarta. Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting mengatakan sudah berkoordinasi untuk mengetahui siapa pelaku yang melakukan editing dan menyebarkannya di media sosial. Kita tetap tindak lanjuti, sementara kita melakukan saksi-saksi termasuk korban dan ada satu orang saksi Ahmad juga. Kemudian saksi-saksi yang lain akan kita lakukan pemeriksaan untuk menemukan tersangka, khususnya yang mengedit dan meviralkan foto tersebut. Oh, status beliau Pak? Sebagai saksi korban. Kalau yang mengedit dan memviralkan masih dicari Pak ya? Atau sudah ada bagian dari sementara jadi saksi? atau sudah tahu orangnya di sini wilayah tempatnya? Sementara setelah kita koordinasikan dengan Barreskrim juga sudah menangani untuk yang pelakunya memviralkan foto tersebut. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Wajah baru, harapan baru, begitulah yang diinginkan masyarakat Kalimantan Timur adanya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim. Salah satu organisasi perangkat daerah yang diharapkan itu adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini dipercayakan kepada Kristianus Beni. Bagi masyarakat Kaltim, isu krusial sektor pertambangan saat ini adalah lubang tambang dan illegal mining. Dua isu dari pertambangan batu bara itu tidak pernah tuntas, meski sudah silih berganti gubernur maupun pejabatnya.
Pekan tadi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim diisi oleh wajah baru. Dia adalah Christianus Beni, dilantik oleh Gubernur Kaltim Isra Nur bersama 10 pejabat eselon 2 lainnya. Usai pelantikan, wartawan langsung mewawancarai Kepala Dinas ESDM Kaltim yang baru. Dia mengakui adanya 2 isu penting itu dan akan membenahi. Ya mungkin terkait sama korban lubang tambang, ya memang itu tadi sudah saya sampaikan, itu semuanya kan tidak hanya SDM saja, akan keterlibatan semua para pihak, baik yang dari provinsi juga dari kabupaten kota dan termasuk aparat hukum. Nanti kita akan duduk bersama, kita carikan solusi baik yang memang sudah tindak pidana, akan kita tindak pidana lah. Sebagai catatan, ada ratusan lubang tambang batubara di Kalimantan Timur. Lubang tambang itu ditinggal begitu saja setelah pengusaha mengeksploitasi batubara. Akibatnya, sampai bulan September 2020 lalu, setidaknya ada 39 orang mati tenggelam. Sedangkan isu illegal mining tidak kalah ironinya. Dari puluhan laporan masyarakat adanya aksi illegal mining di berbagai daerah, penegakan hukum tidak berdaya. Bahkan, kasus-kasus illegal mining yang sudah ditangkap aparat hukum dan sudah dinyatakan ada tersangka tidak sampai ke pengadilan. Sekarang ini kan yang kita ketahui bersama, pasca Undang-Undang Minerba yang baru nomor 3 2020, kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Karya nomor berapa tuh, 35 ya berapa ya. Lalu kemudian memang dari situ ada beberapa item yang memang kebijakan dari pemerintah daerah yang sebelumnya ada ditarik sama ke pusat. Nah itu memang harus kita kondisikan lagi memang anunya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya termasuk yang royalti, PNBP semua itu bisa kita dapat kembali, karena memang tugas saya memang agak berat, karena di saat ini memang kita dari pemerintah Kalimantan Timur memang perlu banyak mencari sumber-sumber PAD dari bidang SDM, karena selama ini memang SDM ini untuk Kalimantan Timur cuma cukup besar ya, sekitar 40%. Akankah Christianus Beni mampu membenahi kasus-kasus pertambangan di Kaltim? Kita tunggu saja. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Ahmad Mujahid keberatan fotonya viral karena disebut sebagai jenazah Laskar FPI tersenyum saat meninggal. Dia berharap polisi menangani kasus hoax tersebut dan mencari pelaku yang mengedit maupun menyebarkan di media sosial. Berikut informasinya. Warga bernama Ahmad Mujahid yang fotonya viral itu ternyata seorang marbot di sebuah musola di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia juga menjadi guru mengaji sehingga dia sangat terkejut namanya dikait-kaitkan dengan Laskar FPI yang meninggal dunia akibat insiden baku tembak dengan aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Karena keberatan dengan berita hoax itu, dia mengadu ke Mapores Kutai Kartanegara. Kita buat terima laporannya dan kita melakukan lidik berkaitan dengan pelaku yang mengedit dan memviralkan foto. Kepada wartawan yang menemuinya saat di Mapores Kutai Kartanegara, saksi korban Ahmad Mujahid menjelaskan kronologi hingga fotonya tersebar dan menjadi viral. Awalnya dia mengaku membuat foto selfie saja saat di dalam kamar dan kemudian memposting di grup WhatsApp pencinta dan pembela ulama di mana dirinya juga sebagai salah seorang membernya. Berikut adalah pernyataan Ahmad Mujahid di kantor polisi. Sebagai merasa dirugikan karena itu berakibat tidak baik keharmonisan bermasyarakat dan berkebangsaan. Kemarin kan itu ngirim ke WA grup. Sampai tulis apa di WA grup itu? Cuma sekedar untuk Bismillahirrahmanirrahim, di atasnya cuma sekedar apa gurau-gurauan tadi, artinya Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Ya, itu aja. Di narasi lainnya nggak ada. Gurauan ada lain, tidak menyangka sama sekali seperbakan seperti ini, tidak mengira, tidak sadar seperti ini, tidak ada tujuan motif lain selain daripada seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Yang foto siapa? Yang foto selfie saya sendiri. Oh, foto selfie ya, Iya. Foto selfie. Itu di dalam kamar ya? Dalam rumah. Di dalam rumah sampai. Dalam kamar, dalam rumah kecil. Tugas saya jadi imam rawatib di Langgar.
di tempat teman saya juga saya jelaskan juga kan masalah itu sudah. Oh, sehari-harinya sebagai apa Ahmad dengan postingan seperti ini? Jelas terganggu, makanya saya hampir tapi betul Pak juga. Ada rasa ketakutan nggak ketika? Bukan masa khawatir ini bisa dosa besar ini Pak, ini kan menyangkut merugikan orang banyak. Bohongi orang lah. Bohongi publik kan uang kan. Uang. Kapolres Kukar mengakui kasus ini sedang ditangani berkoordinasi dengan Bareskrim Polri di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pilkada serentak di Kota Samarinda berjalan lancar meski belum ada perhitungan resmi dari KPU. Namun pasangan Andi Harun Rusmadi Wongso diumumkan menang tipis oleh lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat atau quick count. Suasana gembira terjadi di posko Andi Harun Rusmadi. Sejumlah simpatisan merayakan kemenangan setelah lembaga survei jaringan isu publik bekerjasama dengan LSI Deni JA mengumumkan hasil quick count atau perhitungan cepat. Pasangan Andi Harun Rusmadi hasil quick count memperoleh 35,6% dengan pesaing terdekatnya pasangan Zairin Zain Sarwono memperoleh 34,3%. Sedangkan pasangan Barkati Darlis Patalongi memperoleh 30,1%. Data masuk 100%. Di akhir memang karena trafiknya padat, biasa data agak tersendat, tapi alhamdulillah udah 100%. Dan dengan partisipasi pemilih di angka 49,11%. Ini tentunya juga satu hasil yang sebenarnya kurang menggembirakan ya, karena partisipasinya rendah. Kalau kita berkaca pada pilkada di Samarinda 5 tahun ke belakang itu di angka 50,sekian%. Memang hampir sama sih dari tiap pilkada di Samarinda di angka sekitar 50%. Dari 100% data yang masuk sudah bisa dilihat bahwa untuk pasangan Pak Andi Harun dan Pak Rusmadi Wongso hasil quick count kami antara LSI dan CIP di angka 35,64%. Dan Pak Zairin Zain dan Pak Sarwono di angka 34,30% dan pasangan Pak Barkati dan Pak Darlis Patalongi di angka 30,06%. Artinya ada selisih tipis antara pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 3 di angka sekitar 1,34% ya. 1,34%. Jadi memang ini tipis sekali selisihnya. Ini mungkin agak mengejutkan ya bagi siapapun tentunya di Samarinda, karena di beberapa survei, mungkin termasuk survei kami kemarin seminggu yang lalu kita rilis survei yang kita lakukan di bulan November, surveinya di akhir November itu masih unggul, ada selisih yang masih jauh antara pasangan paslon nomor 2 dengan nomor 3 dan nomor 1. Waktu itu pasangan nomor 1 dan nomor 3 selisih di margin of error, saya sampaikan memang bisa jadi berubah posisi dan ternyata terbukti, dan perubahan posisi itu juga cukup mengejutkan. Kenapa? Karena ada penambahan suara yang cukup signifikan di pasangan nomor 3 yaitu Pak Zairin Zain dan Pak Sarwono. Saya melihat ini bisa jadi yang pertama pasangan Pak Zairin Zain dan Pak Sarwono beserta para pemilihnya muncul semangat, tambah semangat semakin besar di akhir-akhir. Kenapa? Karena hampir semua survei memperlihatkan mereka ada di paling 3 urutan. Itu mungkin yang menjadi pelecut, dan lainnya juga bisa jadi. Meski dalam suasana gembira, namun Andi Harun mengingatkan para pendukungnya, hasil yang resmi adalah hasil real count dari KPU Samarinda.
Andi Harun optimis hasil akhir dari real count tidak banyak berubah dari hasil quick count yang dilakukan timnya. Sementara pasangan lainnya, Zairin Zain dengan Sarono juga menggelar pertemuan pers sore harinya. Pasangan dari jalur independen ini juga mengaku masih optimis memenangkan Pilkada Kota Samarinda berdasarkan perhitungan yang dilakukan internal timnya. Tim Kaltim TV, Hardin dan Ahmadi melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasangan calon tunggal pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, Rahmat Masud, klaim kemenangan mencapai 60% lebih pada Pilkada 2020 yang digelar pada Rabu 9 Desember 2020. Beginilah suasana pemilihan calon wali kota Balikpapan pada Rabu kemarin. Petahana Rahmat Masud saat melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat. Torehan sementara dari hasil hitung cepat yang dilakukan tim pemenangan Rahmat Tohari pada Pilkada 2020 mendapat kemenangan di 6 kecamatan Kota Balikpapan. Paslon Rahmat Masud mengatakan meski tak mencapai target, namun pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin. Rahmat meyakini dari hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan pihaknya unggul jauh dari kolom kosong. Paslon Rahmat Masud Tohari Aziz mendapat torehan suara sebesar 65,9% suara. Ya, Pak Haji, terkait hasil pilkada kemarin, apakah sudah merasa puas atau tidak? Ya, artinya hasil kemarin ya kita memang ngejar semaksimal mungkin. Ya memang target kita menang kan. Target kita ini kan cuma menang dan alhamdulillah itu bisa terwujud. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Balikpapan yang telah turut serta mensukseskan pilkada. Ya alhamdulillah berjalan lancar, aman dan damai tentunya. Ya mudah-mudahan kemenangan ini adalah bukan kemenangan saya saja, bukan kemenangan tim, tapi kemenangan ini adalah kemenangan seluruh warga Kota Balikpapan yang telah melaksanakan proses demokrasi ini dengan sangat demokrasi sekali. Ya, walaupun saya calon tunggal. Adapun masalah hasil, ya alhamdulillah, artinya inilah hasil maksimal yang bisa kami buktikan. Ya tim-tim kami buktikan bahwa mereka sudah bekerja yang luar biasa. Ya penghargaan dan setinggi-tinggi juga kepada tim-tim, para relawan, kepada seluruh masyarakat yang mendukung saya. Insya Allah mudah-mudahan amanah ini selanjutnya adalah bagaimana saya bisa mengimplementasikan janji-janji saya dan betul-betul itu berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Hasil dari perolehan suara sementara didapat atas kerjasama tim pemenangan dan semua tim relawan dan tetap menunggu hasil penetapan KPU. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.